Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya masih melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pada kesempatan ini yaitu menginjak ke bab baru, yaitu bertafakur terhadap kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Miftah Daris As-Sa'adah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bertafakur terhadap berbagai makhluk dapat mengantar manusia kepada pengetahuan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan disadari pula bahwa alam semesta ini hanya menuju kefanaan, dan penghuninya pun pasti akan kembali kepada rohnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sabah ayat yang ke-46 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama a'idukum bi wahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkarun. Artinya, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu bertafakur ataupun memikirkan tentang Muhammad. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rabb-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang-orang kafir yang ingkar terhadap kerasulanmu, menolak kenabianmu, bahkan menuduhmu sebagai orang gila. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, yaitu 190 sampai 191, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang berpikir kepada mengingat Allah sambil berdiri, wa qu'udan, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka bertafakur ataupun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb, kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Langit dengan ketinggian dan keluasaannya, bumi dengan kerendahannya ataupun keluasannya dan kepadatannya, serta segala sesuatu yang terdapat di antara keduanya merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
langit dan bumi mempunyai bintang-bintang yang tetap kita saksikan, ataupun bintang-bintang yang berpindah-pindah, lautan, pegunungan, pepohonan, juga tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, hewan, pertambangan, dan macam-macam warna, rasa, aroma, serta berbagai keistimewaan yang lain. Demikian juga dengan pergantian siang dan malam, serta pergantian masa, waktu yang lama dan sebentar. Di antara keduanya, pada semua itu ada bukti yang sangat jelas sekaligus dalil yang kuat bagi orang-orang yang berakal sehat, yang memahami hakikat berbagai hal secara nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu ayat 17 sampai 21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka tidaklah mereka perhatikan unta bagaimana diciptakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi dihamparkan, fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan kepadanya, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya supaya memperhatikan berbagai makhluk ciptaan yang menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Misalnya unta adalah makhluk yang menakjubkan, susunan tubuhnya pun aneh. Meskipun tabiatnya kasar, ternyata hewan ini begitu lembut ketika dijadikan sebagai kendaraan mengangkut dan tunduk untuk dituntun oleh orang yang lemah sekalipun. Di samping itu juga dapat dimakan dagingnya, diminum susunya, dan dimanfaatkan bulu-bulunya. Sama halnya dengan langit, para hambanya diajak berpikir tentang bagaimana ia ditinggikan dengan ketinggian yang amat menakjubkan lagi kokoh. Juga gunung-gunung yang ditegakkan, tidak lain dimaksudkan supaya bumi dengan segala isinya tidak mudah terguncang. Dan di situ dihamparkan berbagai macam manfaat dan barang tambang. Demikian juga dengan bumi, kita pun diajak untuk memikirkan tentang bagaimana dihamparkannya. Hal itu pula yang membangkitkan akal seorang badui, sehingga menjadikan dalil atas kekuasaan pencipta, dan bahwa dia maha agung, maha pencipta, maha menguasai, dan maha mengendalikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Muhammad, yaitu ayat yang 10, afala yanzuru fil ardi fayanzuru, maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan. Ayat-ayat Al-Quran yang telah dibahas cukup banyak, maka di sini ada sebuah hadis, yaitu hadisnya pernah disampaikan di dalam bab muraqabah, yaitu nomor hadisnya nomor 66, yang berbunyi, an Abi Ya'la Saddad bin Ausin radhiyallahu an qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya, al-kaisu man dana nafsahu, orang cerdik adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan wa tamanna 'ala Allah,
yaitu mengharapkan, dia hanya mengharapkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut maka kita bisa mengambil suatu hikmah daripadanya, yaitu seorang yang cerdik adalah seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan orang yang lemah yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu tidak terkendali lagi. Dari penjelasan tersebut maka dapat saya simpulkan di sini, yaitu segala yang ada di alam semesta ini, lautan, gunung, bumi, serta semua yang ada di dalamnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dijadikan Allah agar kita memikirkannya, apakah semua itu ada yang menciptakan atau tidak. Tentunya bagi orang yang berakal, semua itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala ilah yang berhak diibadahi, sedangkan makhluk-makhluk ciptaannya tidak berhak untuk diibadahi. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Di dalam penyampaian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an